Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla ya karim. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سيدنا الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. Setelah beliau menerangkan dua himbauan pertama di dalam bersuhbah, bergaul dengan orang lain, bahwa yang pertama yang kita utamakan teman itu adalah teman kita itu berakal, artinya akalnya sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian carilah teman yang husnul khuluq, yang akhlaknya baik. Kemudian yang ketiga di sini as-salisatu as-salah. Adapun yang ketiga yaitu as-salah pakai ha. Jadi orang baik, yaitu kebaikan, artinya mencari teman orang yang baik. As-salahu yaitu kebaikan, artinya dia tidak jahat. Fala tashab fasiqan, maka jangan berteman kamu akan orang fasik. Musirran, yang menetapi ala maksiatin kabiratin, atas maksiat yang besar. Jangan mau kita ini berteman dekat dengan orang yang pemaksiat. Li'anna man yakhafullah, karena sungguhnya orang yang takut man kepada Allah, la yusirru, yaitu tidak menetapi man ala kabiratin, atas dosa besar. Kalau dosa kecil, kita ini kan manusia biasa, tiap hari itu tanpa disengaja atau bahkan disengaja itu banyak melihat bukan mahram, kadang bersentuhan, banyak sekali. Insya Allah dengan wudhu kita, dengan salat kita, dengan perbaktian kita kepada orang tua, dengan kasih sayang kita kepada yang lebih muda, insya Allah akan dihapus oleh Allah SWT. Tapi dosa-dosa yang sifatnya besar, ukuk, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru, itu kan dosa-dosa yang sulit diampuni oleh Allah, kecuali minta ampun lebih dulu kepada orang-orang itu, kepada beliau-beliau itu, atau mengambil haknya orang lain, apalagi sampai a'udzubillah berzina dan lain sebagainya. Jadi dosa-dosa besar itu ketika seseorang selalu melakukannya dan tidak mau berhenti, ini masalah besar. Jadi kita jangan mau berteman dengan orang seperti itu dengan arti berteman dekat, karena bisa nular nanti. Nah. Wa man la yakhafullah, dan barang siapa yang tidak takut man kepada Allah, la tu'manu, yaitu tidak wa man la yakhafullah la tu'manu, maka tidak dijamin ghailatuhu, apa namanya, kerusakannya. Ya man, artinya kerusakan buat kita, perangkap-perangkapnya. Orang tidak takut kepada Allah, kerusakan perangkap bisa itu. Dan barang siapa la yakhafu, yaitu yang tidak takut man kepada Allah, la tu'manu, maka tidak dijamin apa perangkap atau kerusakannya, bahayanya ya man. Bal yataghayyar, bahkan berubah-ubah man bitaghayyiril aghrad, dengan perubahan banyak-banyak kepentingan atau tujuan. Orang yang tidak takut kepada Allah, dia akan mengatur hidupnya sesuai kepentingan dia sendiri.
Sementeng kok nyaman, sementeng kok lega. Nyaman tibi, lega tibi. Qala Allah Azza wa Jalla li Nabihi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la tuti' man aghfalna qalbah an dzikrina." Dan jangan taat kamu akan orang yang melupakan aku akan hatinya man an dzikrina dari mengingatku, wattaba'a hawa dan mengikuti man akan keinginan nafsunya man, wa kana amru furuta dan ada apa perkaranya man futara itu melewati batas. Fahdar suhbatal fasik, maka takutlah kamu akan berteman orang fasik. Fa inna musyahadatal fasik, yang namanya fasik itu definisi umumnya orang yang melakukan dosa besar kemudian tidak bertobat, atau melakukan dosa kecil terus menerus tidak berhenti-berhenti. Canreng mature kebaik cengi tusa makin tusa kene mana bawa tompok raja ya. Nah, fa inna musyahadatil fasik wal ma'siyah 'ala ad-dawam tuzilu an qalbika waq'al ma'siyah. Kenapa kita tidak diperkenankan berteman orang fasik, orang yang lakukan dosa? Maka sesungguhnya melihat orang fasik dan maksiat 'ala ad-dawam hale atas terus menerus, tuzilu yaitu menghilangkan musyahadah an qalbika dari hatimu, waq'al ma'siyah akan terjadinya maksiat, wa tuhawwinu 'alaika dan meremehkan, melalaikan musyahadah alaika atas kamu, amroha akan perkaranya ya maksiat. Kalau kita tiap hari lihat maksiat, seakan-akan maksiat itu tidak ada apa-apanya. Seakan-akan maksiat itu tidak ada apa-apanya. Artinya seakan nggak ada siksanya, nggak ada tanggung jawabnya. Coba kita misalkan ya, kita di pesantren, betul-betul di pesantren. Di pesantren insya Allah lah lebih aman dari maksiat. Tak keluaran, 2 bulan, 3 bulan, ngaji meloloh, as-salat meloloh, atasbih meloloh, awirid meloloh. Jadi ketika kita pulang ada maksiat, kalau di pesantren betul-betul karena Allah, ketika kita pulang di rumah lihat maksiat, kita gerah itu. Kita gerah. Melihatnya itu gerah, tak nyaman ke ateh tuh. Arwah sebun Gusti Allah, nanti itu diadab oleh Allah, nanti itu pasti begitu. Tapi ketika lama-lama tinggal di rumah, misalkan di rumahnya banyak maksiat, lah itu kelama-lamaan itu pas biasa. Pas biasa. Kalau kami dulu waktu di Mekah itu tidak ada orang loudspeaker, orang nyetel sound, yang nyetel dangdut, yang nyetel rock, yang nyetel koplo, apalagi tidak ada di Mekah itu, tidak ada. Yang namanya speaker kecil-kecil semua di pinggir jalan tuh jual kaset itu. Atau di toko-toko kitab itu yang disetel itu hanya Al-Quran. Paling enggak solawat tanpa musik. Yang banyak Al-Quran. Jadi keluar kita mendengar Al-Quran. Ke Masjidil Haram mendengar Al-Quran. Di jalan-jalan mendengar Al-Quran. Hampir secara zahir tidak ada orang bermaksiat sama sekali di Mekah itu. Jadi di jalan-jalan itu orang Assalamualaikum, Assalamualaikum, wallah surga, surga dunia. Atau bahkan bunga-bunga surga yang tercampakkan ke dunia. Ke Masjidil Haram Quran, keluar Masjidil Haram Quran. Bayangkan kalau di sana sampai lebih setahun, 2 tahun, 3 tahun, apa lebih, begitu terus kegiatannya Al-Quran. Jadi pagi-pagi sarapan Al-Quran, siang malam Al-Quran, kemudian pulang ke Indonesia. Sampai ke Indonesia, turun pesawat, naik pesawat saja sudah pramugari banyak. Turun pesawat, ikut bisnya ada dangdut, ada koplo, gerah kita itu. Sampai ke kampung lebih lagi, ada ludruk, ada ini musik ini dan lain sebagainya. Gerah hati kita itu. Tapi ketika lama-lama biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja ketika hati kita itu
tidak jarang disiram dengan Al-Quran, dengan wirid dan zikir. Seakan kan biasa-biasa saja itu. Maka kita tidak diperkenankan berteman dengan orang fasik, karena kalau dibiasakan kita melihat maksiat itu, takutnya haibahnya Allah hilang dari hati kita. Pasca biasa. Walidzalika hana 'alal qulub maksiatul ghibah li ilfihim laha. Dan karena itu hana ringan alal qulub atas banyak-banyak hati apa maksiatnya ghibah li ilfihim laha, karena senangnya ya qulub laha kepada ghibah, karena dekatnya qulub kepada ghibah. Walau ra'au khataman, dan jika melihat mereka ulama atau kaum khataman akan cincin min dahab, dari yang terbuat dari apa? Emas, awal busan min harir, atau baju dari sutra, ala faqih atas seorang alim, lashtadda ingkaruhum alih, maka sungguh sangat apa ingkarnya mereka alih atas faqih. Wal ghibatu asyaddu min dalik, hal adapun ghibah yaitu lebih dahsyat daripada itu, yakni al-libas min harir atau khatam min dahab. Nah, jadi ini apa namanya ya, contoh perumpamaan dari Sayyidina Imam Ghazali. Kenapa orang ghibah itu tidak seakan-akan tidak ada apa-apa? Karena ya ghibah itu dekat dengan nafsu. Nafsu apa namanya, bersanding dengan hati. Ketika sudah biasa, yakni seakan-akan tidak apa-apa. Padahal tetap itu sanksinya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kepada orang-orang yang senang duduk di majelisnya orang-orang soleh, yang tidak berbicara dan tidak mendengar kecuali hal-hal yang bersifat salah, yang bersifat baik, Al-Quran, hadis, sirah nabawiyah, salawat, zikir. Subhanallah, hani'an lahum. Allah, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan mereka, selalu berjumpa, berkumpul dengan mereka di dunia dunia wal akhirah ya rabbal alamin. Ar-rabi'atu, adapun yang keempat, al-hirsu, yaitu tamak. Kalau tadi 1, 2, 3 kita disuruh mencari teman yang begini yang begini, kalau yang ini awas, yang nomor 4 ini jangan cari teman yang hirs. Fala tashab harisan, maka jangan berteman kamu akan orang yang tamak ala dunya, atas dunia. Fasuhbatul harisi ala dunya summun qatil, maka adapun berteman orang tamak atas dunia yaitu racun yang mematikan. Dan nattiba majbulatun ala tashabbuhi wal iktida, karena sungguhnya karakter majbulatun yaitu diciptakan ala tashabbuh, etambel dan condong ya, ala tashabbuh, condong ala tashabbuh atas serupa, wal iktida dan mengikuti, balit tab'u yasriq, bahkan adapun karakter tabiat yasriku yaitu bisa mencuri, tab'u minat tab'i dari tabiat orang lain, min haitsu la tadri dari sekiranya tidak tahu kamu, tidak sadar kamu. Famujalasatul harisi tazidu fi hirsik, maka adapun berteman orang yang tamak, tazidu yaitu menambahkan, mujalasatul haris fi hirsik di dalam tamakmu. Mujalasatul zahidi fid dunya, adapun berteman orang yang zuhud di dunia, tazidu yaitu menambahkan, ya mujalasatul zahid fi zuhdika di dalam zuhudmu. Allah, mudah-mudahan kita selalu dipertemukan dengan orang-orang saleh. Al-khamisatu sidqu, adapun yang kelima yaitu jujur. Fala tashab kadzdzaba, maka jangan berteman kamu akan orang yang kadzdzab. Apa kadzdzab itu? Pembohong, pembual, pendusta. Fa innaka minhu ala gurur, maka sungguhnya kamu minhu dari kadzdzab ala gurur, yaitu di atas tipuan. Yang namanya kadzdzab, wa huwa mithlu sarab, adapun kadzdzab yaitu umpamanya, adapun kidib kepada sifatnya ya, mithlu sarab yaitu seperti fata morgana, yuqarribu minkal ba'id, atau kepada kadzdzab lah. Yuqarribu yang mendekatkan, ya kadzdzab, minka darimu, al ba'ida akan yang jauh, wa yub'idu dan menjauhkan kadzdzab minka darimu, al qariba akan yang dekat. Pokon eterpoter, pokon ilik balik, sayon curi baka Allah, se Allah baka oncur.
Itu orang kadzab. A'udzubillah, a'udzubillah. Suka menikam dari belakang. Iya adaan nyot menyonyot, colon kus bagus. Ternyata di belakang menikam. A'udzubillah. Jangan berteman dengan orang seperti itu. Sebelumnya kita harus berusaha jangan sampai jadi orang seperti itu. Kita harus shadiq. Kita harus jujur kepada Allah, kepada diri kita sendiri. Belajar terus. Jangan mau kita ditunggangi sifat-sifat kidib, sifat-sifat khianah itu. Jangan. Semua akan dipertanggungjawabkan nanti. Wala'allaka ta'damu wala'allaka ta'damu ijtima' hadhihi al-khisal fi sukkanil madaris wal majalis wal masajid fa'alaika bi ahadil amrain. Dan jangan-jangan kamu ta'damu, yaitu tidak menemukan kamu, ijtima' hadil khisal, akan kumpulannya ini banyak-banyak perkara, fi sukanil madaris, di penghuni-penghuni banyak-banyak madrasah dan majlis-majlis dan banyak-banyak masjid. Fa'alaika, maka tetaplah oleh kamu, bihadil amrain, akan salah satu dua perkara. Kalau kamu tidak ta'damu, ya ini tafkidu, ya tidak menemukan perkara-perkara ini, yakni kejujuran, yakni apa namanya husnul khuluq, kemudian tidak menemukan ini itu sifat-sifat yang seharusnya kita temukan di teman-teman kita, maka apa yang harus kita lakukan? Cari teman yang baik, tidak ada. Cari teman yang jujur, tidak ada. Fa'alaika bihadil amrain, bihadi amrain, maka dua perkara ini harus kita lakukan, immal uzlah wal infirad. Bisa saja al-uzlah, al-uzlah menyendiri, wal infirad dan menyendiri. Uzlah ini menjauh dari manusia, wal infirad menyendiri. Fa fiha salamatuka, maka yaitu dalam uzlah adapun keselamatanmu. Tu nang ketibi baik tinggal sendiri saja, zikir ngaji Quran, bersolawat yang banyak. Apalagi di akhir zaman ini solawat kita harus selalu ditingkatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa imma, dan bisa saja, antakuna, harus ada mukhalatatuka, bergaulmu, ma'asyurakaika, beserta teman-temanmu, biqadri salihim, dengan kadar baiknya perkara-perkara mereka. Wadhalika, adapun itu kadar, bi anta alama annal ikhwa salasa, yaitu dengan harus tahu kamu akan sungguhnya persaudaraan, yaitu tiga, bukan persaudaraan, annal ikhwa, sungguhnya al ikhwa, banyak-banyak saudara, yaitu tiga. Akhun li akhiratik, satu yaitu saudara untuk akhiratmu, fala tura'i fihi illa ad-din, maka jangan menjaga kamu film ya kecuali ad-din, akan agama. Jadi kalau kita punya teman yang teman akhirat, maka jangan banyak bicara tentang dunia dengan orang itu, tentang akhirat yang harus dikedepankan. Wa akhun li dunyak, dan saudara untuk duniamu, fala tura'i fi illa al-khuluqal hasan, maka jangan menjaga kamu film ya kecuali akhlak yang baik. Kalau kita urusan dunia dengan teman-teman, maka jagalah akhlak. Wa akhun litasta'nis bih. Naam. Dan saudara litasta'nis bih, supaya mesra kamu bih dengan fala tura'i, maka jangan menjaga kamu film ya illa salamata, kecuali selamat, min khubsihi, dari kejahatannya ya wa syarrih. Jadi ada kadang-kadang teman untuk wa syarrihi, dan kejahatannya ya litasta'nis bih, untuk main-main, untuk sekedar tasliyah, menghibur. Jangan sampai kita ini menyakiti dia. Ketika dia itu bisa menjadi obat bagi kita, ketika dia itu bisa menjadi penghibur kepada kita, jangan kita lukai dia, jangan kita sakiti dia. Nanti kalau kita butuh lagi, tidak dapat dong. Wan nasu thalathatun, adapun manusia yaitu tiga. Ahaduhum, adapun salah satunya, ya salasa, masaluhu, yaitu adapun umpamanya ahad, masalul ghidha, yaitu seperti makanan pokok, la yastaghna anhu, yang tidak bisa diambil cukup, anhu dari ya ghidha. Artinya ada teman itu seperti makanan pokok, kita tidak boleh tidak, harus selalu ada dia. Allah, luar biasa. Wal akhar masaluhu masalud dawa, adapun yang lain yaitu, adapun umpamanya akhar yaitu umpama obat, yuhtaju ilaihi, yang diperlukan ilaihi kepada dawa,
fi waqtin duna waqtin, di dalam satu waktu tidak waktu yang lain. Kalau dawa itu ya tidak mungkin kita minum dawa terus. Kalau sudah selesai penyakitnya ya kita biasa-biasa. Artinya ada teman yang seperti itu. Wastalis, adapun yang ketiga, masaluhu masalud da, yaitu adapun umpamanya salis, yaitu umpamanya penyakit, la yuhtaju ilaihi qattu, yang tidak diperlukan ilaihi kepada da sama sekali. Ya, ngapain kita cari penyakit? Kalau kiranya kita berteman dengan seorang kita akan terjerumus dalam ketidakbaikan, ya salah kita sendiri. Kenapa kita jerumuskan diri kita itu dengan berteman orang-orang itu? Walakinnal abda qad yubtala bih, tetapinya hamba seseorang qad yubtala itu terkadang dicoba ya abd bihi dengan ya asalis, wa huwa alladhi la unsa fihi wa la naf'a ma'. Adapun ya salis yaitu yang tiada, yaitu orang yang tiada mesra film ya ladi dan tidak ada manfaat mahu beserta ladi. Fatajibu mudaratuhu, maka wajib apa? Berusahanya man ilal khalas akan lepas min hudriya ladi, dari salis ini. Kadang-kadang kita yang didatangi orang-orang yang tidak benar itu. Bagaimana caranya? Kita berusaha lepas lah. Kita berusaha lepas supaya tidak dekat dengan mereka. Kadang-kadang kita didatangi teman-teman yang tidak baik, yang menjadi cobaan kepada kita. Caranya ini kata beliau, tajibu mudaratuhu ilal khalas minhu. Jadi supaya tidak dekat. Ada artinya tidak dekat, bukan berarti kita tidak berteman dengan dia, tidak. Bukan pas nal tak kenal, tidak. Terus saja, karena semua hamba Allah, kita wajib husnudzan kepada semuanya. Tapi jangan dekat, jangan dekat. Jangan dekat dengan orang fasik, jangan dekat dengan orang yang bisa membuat penyakit. Kasihanilah diri kita ini. Wa fi musyahadatihi faidatun 'azimah. Dan di dalam, yaitu di dalam menyaksikan as-salis, adapun faidah yang 'azimah, yang besar. Tapi sebenarnya kita kalau punya iman, kita punya pendirian yang kokoh, melihat orang-orang yang tidak baik itu bisa menjadi faidah besar. In wufiqta laha, jika diberi taufik kamu laha kepada faidah. Tapi orang yang seperti itu orang yang mikir wahwa an tusyahida fi khaba'i min khaba'isi wa hawali ma tastaqbihu fatajtanibuh. Wa huwa, adapun taufik, an tusyahida, yaitu harus melihat kamu min khaba'isihi, dari kejahatan-kejahatannya ya salis wa ahwali, dan perkara-perkaranya halis salis, ma tastakbihuhu, akan perkara tastakbihu yang menilai jelek kamu akan ma fatajtanibu, maka menjauhi kamu akan ma. Fas-sa'id man wu'idha bi ghairihi, maka adapun orang yang bahagia, ya, yang selamat, man yaitu orang, wu'idha yang diingatkan, man bi ghairihi dengan selain man. Wal mu'min mir'atul mu'min, adapun orang mukmin yaitu cerminnya orang mukmin. Artinya kita kalau teguh sudah iman, teguh pendirian, kita melihat orang yang tidak baik ini, faedahnya ada. Kita akan bersyukur kepada Allah. Kita bisa menelaah, bukan menelaah, kita bisa melihat betapa orang bermaksiat itu adabnya pasti ada. Kita bersyukur tidak maksiat. Kita bersyukur tidak maksiat. Dan kita tahu maksiat itu seperti apa, sehingga kita bisa belajar dari itu untuk menjauhi. Jadi fas-sa'id man wu'idha bi ghairihi. Fas-sa'id man wu'idha bi ghairihi. Ini kaidah. Wal mu'min mir'atul mu'min. Ini harus hafal kalau santri. Fas-sa'id man wu'idha bi ghairihi. Orang yang benar, orang yang bahagia, orang yang lurus adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari siapapun. Wakilah, dan dikatakan kepada Sayyidina Isa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Ala nabiyina wa alaihi assalatu wassalam. Jadi ini jumlah mu'taridah ismiyah du'aiyah, yaitu atas Nabi kita dan atas Isa adapun salawat dan salam. Apa lafaz man addabaka, siapa yang mendidik akan kamu. Adapun siapa addaba, yaitu yang mendidik manka kepadamu. Faqala, maka berkata Isa, ma addabani ahad, tidak mendidik kepadaku siapa seorang pun. Walakin, dan tetapi raaitu, melihat aku, jahlal jahil, akan bodohnya orang bodoh. Fatajannabtuhu, maka menjauhi aku akan jahil. Yang mendidik kamu itu siapa? Nabi Isa? Tidak ada katanya. Tapi setiap aku melihat yang tidak baik, ketidakbaikan itu yang mendidik aku.
supaya aku bisa menjauhinya. Nah, sebaliknya, ketika aku melihat orang baik, kebaikan itu mendidik aku sehingga aku melakukannya. Walaqad sadaq, dan sungguh betul-betul benar ya Nabi Isa. Ini lafaz walaqad sadaq ini harus diangkat ke atas ini. Tidak boleh alinea baru ini. Ini percetakannya enggak benar. Jadi walaqad sadaq, dan sungguh betul-betul benar ya Isa. Kemudian ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, ini jumlah lagi. Yaitu walaqad sadaqa, ini bukan istinaf ini. Ini terusannya. Wa qila li Isa walaqad sadaq, begitu. Jadi benar kata Nabi Isa ini penilaian Imam Al-Ghazali rahimahullah. Falau ijtanaban nas ma yakrahunahu min ghairihim lakamulat adabuhum wastaghnau 'anil mu'addib. Maka jika menjauhi siapa manusia ma akan perkara yakrahunahu, yang tidak ingin, artinya yang cicit an-nashu akan ma min ghairihim, dari selain ya an-nas, lakamulat maka sungguh sempurna adabuhum apa adab-adabnya ya an-nas, wastaghnaw dan cukup ya an-nas anil mu'addib, artinya tidak berhajat ya an-nas anil mu'addib, dari orang yang mendidik. Seandainya orang itu berakal sehat, tanpa pendidik juga bisa, artinya setiap melihat yang baik dia ikuti, kalau melihat yang tidak baik dia tinggalkan. Jadi tetap kembali ke atas itu as-sa'id man wu'idha bi ghairihi. As-sa'id man wu'idha bi ghairihi. Kalau Sayyidina al-Imam Al-Hasan al-Basri rahimahullah taala pernah bercerita, la'allahu huwa rahimahullah, atau Abu Yazid al-Bustami. Jadi seorang ulama itu dulu pernah ditanyakan, bagaimana engkau itu pandai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin akan diterimanya taubat engkau? Saya belajar dari anak kecil, katanya. Satu ketika saya ingin ke masjid, di perjalanan itu ada anak kecil yang diusir oleh ibunya karena melakukan kesalahan. Setelah diusir yang namanya anak kecil, dia paling pas ngambek saja yang pergi. Setelah lapar dia pulang ke ibunya. Kemudian dia nangis di depan pintunya, nangis. Si ibu tidak mungkin membiarkan anaknya, karena dia adalah darah dagingnya. Dibiarkan dulu nangis sebagai takdib, sebagai peringatan dan pendidikan. Tapi akhirnya dibukakan pintu oleh ibunya, didekap dia, dipeluk dia, dikasih makan dia, disayang dia, dicinta dia. Jadi saya berpikir, kata Sayyidina Imam Al-Hasan al-Basri rahimahullah atau Abu Yazid al-Bustami rahimahullah, saya berpikir ini antara manusia ke manusia, antara anak kepada orang tua. Bagaimana hamba kepada Tuhannya, tidak mungkin dibiarkan oleh Allah SWT apabila seorang hamba itu betul-betul ingin kembali kepada Allah SWT. Pasti diterima oleh Allah SWT. Idza tabal abdu taballahu alaih. Apabila seorang hamba itu betul-betul ingin bertobat kepada Allah SWT, maka Allah pasti akan menerima tobatnya. Allahumma ja'alna ya rabbal alamin minat tawabin as-sadiqina fi taubatihim ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.